Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita masih di Islam itu Indah. Masih di episode spesial. Tema kita adalah Isra Mi'raj, satu malam berjuta mukjizat. Masya Allah. Ustaz Maulana, teman-teman aku Iya. masih penasaran. Sebenarnya gimana nih ngerayain Isra Mi'raj ini? Ada yang bilang, nggak boleh. Ada yang bilang haram. Ada yang nggak boleh, Iya. ada haram, ada yang bid'ah. Iya, jadi bingung nih teman-teman pada nanya jawabannya apa Ustaz Jawabannya apa Maulana? mau tahu? Mau tahu dong. Izin Silakan, Habib, Ustaz. izin Sasam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Pertanyaan ini sudah biasa ditanyakan. Bolehkah merayakan atau hanya memperingati? Bedakan merayakan dengan memperingati. Ingat, beda. Makanya kalau kita lihat spanduk-spanduk itu bertuliskan memperingati. Tuh, dua, tiga. Memperingati. Atau tulisannya peringatan, bukan perayaan. Karena hari raya dalam Islam cuma dua. Idul Fitri dan Idul Adha. Yang disyariatkan, sekali lagi, yang disyariatkan adalah Idul Fitri, Idul Adha. Tapi kalau Maulid, Isra Mi'raj bukan syariat, tapi syiar. Jadi disiarkan, mengingat. Jadi memperingati, mengingat. Maka kalau Idul Fitri, Idul Adha tidak boleh bergeser. Harus 1 Syawal, harus 10 Zulhijjah kalau Idul Adha. Tapi kalau Isra Mi'raj boleh sebelum, boleh sesudah. Kemarin saya Isra Mi'raj sudah di Almahera, di Sampit, udah kemana-mana Isra Mi'raj. Itu namanya memperingati. Memperingati. Seandainya arus tepat, berarti entar malam. Entar malam jam 2 kita bangun tengah malam, sholat sunnah. Itu. Tapi tidak ada syariatnya. Jadi sekali lagi, tidak ada syariatnya. Jadi yang pertama pertanyaannya boleh nggak? Jawabannya sangat boleh. Karena kenapa? Karena disinilah kita mengingat sejarah Isra Mi'raj. Bagaimana kita mengambil pembelajaran di dalamnya. Bayangkan kalau mau dibahas Isra Mi'raj ini panjang pembahasan. Bisa sampai 2 tahun mungkin selesai. Bahkan ada satu kitab khusus membahas tentang Isra Mi'raj. Namanya kitab Mi'raj. Pernah dipelajari di pesantren, itu menarik sekali kita ikuti pembelajar kajiannya. Isra Mi'raj itu banyak pembelajaran. Bagaimana Nabi melewati 5 titik. Masjidil Haram di Mekah, kemudian transit di Yasrib, di Mekah, Madinah, kemudian berada di Gunung Tursinain, tempat di mana Nabi Musa menerima wahyu. Kemudian mampir lagi di Bethlehem, tempat Nabi Isa dilahirkan. Kemudian sampai ke Masjidil Aqsa di Palestina. Bahkan kemarin kami jejak pergi ke sana ke tiga negara. Ya. Alhamdulillah kami sempat ke Masjid Ibrahim di mana ada telapak kaki Nabi berada di sana. Ternyata Nabi sempat mampir untuk ziarah di makam Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan masih banyak perjalanan. Dan disinilah kita mengambil pembelajaran. Bagaimana Nabi melewati 7 lapis langit. Nabi Adam, Nabi Nuh, kemudian Nabi Yusuf, kemudian Nabi Isa alaihissalam. Kemudian langit kelima ketemu Nabi Sulaiman, langit keenam ketemu Nabi Musa, langit ketujuh ketemu Nabi Ibrahim. Pembelajaran yang menarik sekali. Banyak pembelajaran di dalamnya. Nanti kita bahas kali depannya. Kemudian ada menambah ibadah. Bagaimana kemuliaannya salat 5 waktu. Tadi sudah dijelaskan oleh Habib Nabil. Bagaimana kita menjadikan salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Berarti belum sempurna ibadah kita kalau kenapa tidak memaknai ibadah itu sendiri. Bagaimana kemuliaannya salat diterima langsung. Dan Isra Mi'raj ini adalah menguatkan iman kita. Masya Allah, jadi nggak ada salahnya untuk memperingati ya Justru Ustadz ya. memperingati itu bagus. Apalagi memperingati yang baik-baik seperti ini ya Ustadz ya. Luar biasa, banyak pembelajaran yang kita bisa dapat. Masya Allah, terima kasih Ustadz Lebih Maulana. seru dari perjalanan siapapun. Pokoknya luar biasa. Masya Allah. Yuk. Dan insya Allah bisa menambah keimanan kita seperti yang Ustadz Maulana jelaskan. Terima kasih Ustadz. Dan insya Allah pagi hari ini banyak sekali hal-hal bermanfaat lainnya. Seperti satu ini nih. Aku pernah dengar juga cerita, aku mau nanya sama Habib Nabil. Habib, ketika perjalanan Isra Mi'raj, Rasulullah katanya malaikat Jibril itu menawarkan 3 gitu ya. Ada khamar gitu, ada susu, ada juga madu. Nah pada saat itu Rasulullah memilih susu. Nah ini apa maknanya nih dari pelajaran kita pada pagi hari ini? Kenapa Rasulullah memilih susu itu Habib Nabil? Mohon penjelasannya Habib. Baik, izin Ustadz Maulana, Ustadz Syam, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jadi salah satu peristiwa ketika terjadi Isra wal Mi'raj adalah ketika Rasul SAW ditawari minuman. Ada beberapa riwayat, ya, sebagian menyatakan sebelum berangkat, ya artinya pada saat Isra Mi'raj itu sebelum sampai kepada Allah Subhanahu wa taala kemudian beliau minum. Dalam riwayat yang lain adalah ketika beliau di surga melihat ada beberapa sungai lalu kemudian beliau minum, ya, itu pertama. Yang kedua tentang minumannya sendiri itu juga ada beberapa riwayat, ya. Jadi riwayat pertama adalah ini yang kuat, ya, yang lebih banyak hadisnya, lebih sahih hadisnya. Tawarannya cuma dua, yaitu khamr dengan laban, ya. Jadi antara minuman khamr, minuman keras, dengan arak gitu, ya, dengan susu. Adapun hadis lain itu ada menyatakan madu dengan susu, tapi hadisnya dipermasalahkan oleh para ulama, riwayat Tabrani, Daraqutni, ya. Sementara yang tadi khamr dengan susu itu Bukhari wa Muslim wa ashabus sunan. Jadi lebih kuat, lebih sahih hadisnya. Nah lalu kenapa Rasul SAW memilihnya itu adalah susu, ya. Ketika Rasul SAW ditawari minuman itu lalu kemudian beliau memilih susu, maka Sayyidina Jibril alaihissalam menyampaikan kata beliau asabta al-fitrah, ya. Engkau wahai Muhammad SAW itu benar-benar sesuai dengan fitrah manusia. Kenapa Mas Soni dikatakan sesuai dengan fitrah? Kalau Mas Soni punya anak kecil, ya, kalau nggak Punya salah. dong. Nah, minumnya khamr atau susu? Susu. Susu dong. Minum khamr celaka kalau minum khamr. Iya. Ya Allah. Jadi setiap bayi, baik itu bayi manusia, bayi binatang, bayi segala sesuatu yang makhluk hidup yang ini, itu minumnya pertama kali adalah susu. Maka dikatakan susu itu fitrah. Gitu. Sampai dikatakan dalam riwayat yang lain, kalau Rasul memilih khamr maka umatnya akan bermaksiat selamanya. Artinya jadi tukang mabuk, gitu, ya, karena gimana Rasulnya. Nah kemudian dari situ juga menjadi dalil bahwa Nabi Muhammad SAW itu selalu sesuai dengan fitrah. Ya. Kalau disediakan pilihan, beliau selalu memilih aisarohuma, mencari yang lebih mudah sepanjang tidak berdosa. Ada pilihan, cari yang lebih mudah. Itu beliau, itu sunnah beliau. Yang kedua, beliau menghindari menyulitkan orang. Ketika ada sahabatnya yang sholat, lalu kemudian memperpanjang bacaan sehingga kemudian orang-orang protes, yaitu Sayyidina Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, lalu sama Rasul ditegur. Ya, kata baginda Rasul SAW, afatanun anta ya Mu'adz, ya. Apa kamu ini suka membuat fitnah wahai Mu'adz? Bacalah yang ringan-ringan dari Quran. Tapi yang ringan nggak ringan banget, kul huwallahu ahad inna atoina, bukan. Ya, maksudnya yang lain tapi jangan terlalu panjang. Lalu yang ketiga, beliau selalu memudahkan dan menyayangi. Beliau itu nggak dengan gampang marahin, nyaci maki, nggak, ya. Ada seorang badui pipis, ya, buang air kecil di dalam masjid, itu sahabat mukulin, kata Rasul, dahu, biarin dia pipis sampai selesai. Setelah selesai disiram pakai air, ya, lalu kata beliau, inna hadal masjid la tasluhu lil bol wala lil qadaf, innama lidzikrillah wa tilawatil Quran. Jadi masjid ini bukan untuk pipis atau buang air besar, ini untuk berzikir kepada Allah dan baca Quran. Kata si badui itu, saya mau doakan Anda aja, karena Anda yang baik. Doakan juga sahabat kami yang lain. Tidak, cuma Anda aja yang akan saya doakan. Nah artinya ini menunjukkan ya betapa beliau itu selalu memilih yang sesuai dengan fitrah. Memilih yang sesuai dengan fitrah, Masya Betul. Allah. Kayak anaknya Mas Soni itu. Iya, susu, minumnya susu, sampai sekarang masih susu, ya Allah. Gak berubah kok, Masya Allah. Habib, terima kasih Habib untuk penjelasannya. Kita sedang memperingati Isra Mi'raj dan makanya menarik sekali kita membahas mengenai ini, ya. Sampai sedetil-detilnya. Insya Allah bisa menambah keimanan kita, Masya Allah, jamaah yang ada di rumah.